Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nidia Putri dengan NIM G1S1210004 dari Prodi Farmasi kelas B, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kimia organik farmasi mengenai tata nama, sifat fisika, sintesa dan reaksi kimia dari senyawa karbonil, aldehid, dan keton. Aldehid merupakan suatu senyawa yang mengandung sebuah gugus karbonil yang terikat pada sebuah atau dua buah atom hidrogen. Mengandung satu atom hidrogen dan satu gugus alkil dan aril yang terikat pada gugus karbonil. Aldehid dan keton adalah senyawa-senyawa yang mengandung salah satu dari gugus-gugus penting di dalam kimia organik, yaitu gugus karbonil. CO. Semua senyawa yang mengandung gugus ini disebut senyawa karbonil. Gugus karbonil adalah gugus yang paling menentukan sifat kimia aldehid dan keton. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kebanyakan sifat-sifat dari senyawa aldehid adalah mirip satu sama lainnya. Perbedaan gugus R yang terikat pada gugus karbonil antara aldehid dapat menimbulkan adanya perbedaan sifat kimia di antara senyawa aldehid tersebut. Sifat aldehid. Yang pertama, aldehida dengan 1-2 atom karbon, formaldehida dan asetaldehida, berwujud gas pada suhu kamar dengan bau tidak enak. Kedua, aldehida dengan 3-12 atom karbon, berwujud cair pada suhu kamar dengan bau sedap. Dan tiga, aldehida dengan atom karbon lebih dari 12 berwujud padat pada suhu kamar. Yang keempat, aldehida suhu rendah atau formaldehida dan asetaldehida dapat larut dalam air. Yang kelima, aldehida suhu tinggi tidak larut dalam air. Tata nama. Tata nama aldehida. Yang pertama, aldehid yang mengandung atom karbon sebanyak 5 atom C ke bawah, nama umum gugus fungsi diakhiri dengan aldehid. Yang kedua, untuk menunjukkan posisi substituen atau gugus samping atau cabang, digunakan huruf Yunani. Yang ketiga, nama IUPAC aldehid diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A dengan al. Jika rantai karbon aldehid mengikat substituen, penomoran rantai utama dimulai dari atom karbon karbonil. Dan yang terakhir, jika gugus CHO terikat langsung pada suatu cincin, maka senyawa dinamai dengan memberikan akhiran karboksaldehid atau karbaldehid pada nama sikloalkananya. Sintesis senyawa aldehid. Salah satu reaksi untuk pembuatan aldehid adalah oksidasi dari alkohol primer. Kebanyakan oksidator tak dapat dipakai karena akan mengoksidasi aldehid menjadi asam karboksilat. Oksida krom-piridin kompleks seperti piridinium klor, kromat adalah oksidator yang dapat merubah alkohol primer menjadi aldehid tanpa merubahnya terus menjadi asam karboksilat. Tetapi pada umumnya, oksidator lain mengubah alkohol primer menjadi aldehid dan selanjutnya aldehid diubah menjadi asam karboksilat. Untuk mekanismenya, terdapat pada gambar berikut ini, yaitu sintesis senyawa propanaldehid. Sedangkan krom oksida piridin kompleks atau PCC merupakan alkohol primer menjadi aldehid. Berikut adalah mekanisme fragmentasi massa 2-fenil 1,10 fenantrolin. Asam karboksilat dapat direduksi menjadi alkohol primer tapi tak dapat menjadi aldehid. Tetapi klorida dari asam karboksilat dapat direduksi menjadi aldehid oleh aluminium hidrida yang dikurangi keaktifannya seperti berikut ini. Reduksi asil klorida menjadi aldehid. Berikutnya, tata nama sifat fisika, sintesa, dan reaksi kimia dari keton. Keton adalah senyawa organik yang mempunyai gugus karbonil terikat pada dua gugus alkil atau dua gugus aril, atau sebuah gugus alkil dan sebuah gugus aril. Keton tak mengandung atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonil. Sama halnya dengan senyawa aldehid, senyawa keton adalah senyawa-senyawa yang mengandung gugus penting di dalam kimia organik, yaitu gugus karbonil CO. Semua senyawa yang mengandung gugus ini disebut senyawa karbonil.
Tata nama keton. 1. Nama IUPAC untuk keton diturunkan dari nama alkana rantai induknya dengan mengganti akhiran A dengan on. Posisi gugus karbonil ditunjukkan dengan nomor serendah mungkin dan diletakkan sebelum nama induk. Yang kedua, nama umum keton terbentuk dari dua gugus alkil yang terikat pada gugus karbonil diikuti dengan kata keton. Tata nama senyawa keton tersebut. Ketiga, jika gugus keton ada di antara gugus fungsi lain yang lebih diutamakan, maka untuk penamaannya digunakan awalan okso dengan suatu nomor yang sesuai. Yang terakhir, untuk senyawa keton siklis, penamaannya disesuaikan dengan cincin siklis yang terikat pada gugus keton. Sifat keton. Yang pertama, wujudnya memiliki sifat fisika yang hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Yang kedua, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama. Yang ketiga, termasuk senyawa polar dan larut dalam air. Yang keempat, termasuk senyawa non-elektrolit. Dan yang terakhir, antar senyawa keton tidak terjadi ikatan hidrogen. Sintesis senyawa keton. Keton dapat dihasilkan dengan oksidasi alkohol sekunder. Proses ini memerlukan oksidator kuat seperti kalium permanganat, kalium dikromat, atau senyawa lain yang mengandung Cr. Alkohol dioksidasi dengan pemanasan refluks pada larutan asam. Sebagai contoh, ini terdapat reaksi 2-propanol dioksidasi menjadi aseton. 2 atom hidrogen dilepas menjadikan atom oksigen berikatan ganda dengan atom karbon. Keton juga bisa dihasilkan dari hidrolisis halida gem. Kemudian alkuna dapat diubah menjadi enol melalui reaksi hidrasi dengan keberadaan asam dan H2SO4. Tautomerisme enol ketoenol yang dihasilkan akan menghasilkan keton. Reaksi ini akan selalu menghasilkan keton, bahkan untuk alkuna terminal, dan diperlukan apabila diinginkan aldehida. Keton aromatik dapat dibuat dengan reaksi Friedel-Crafts, reaksi Houben-Hughes, dan penataan ulang Frisch. Pada penataan ulang Kronblum-Delamare, keton dibuat dari peroksida dan basa. Pada siklisasi Ruzicka, keton siklik dibuat dari asam dikarboksilat. Pada reaksi Neff, keton terbentuk dari hidrolisis garam dari senyawa nitro. Pada penggandengan Fukuyama, keton terbentuk dari thioester dengan sebuah senyawa organoseng. Keton juga dibuat dari reaksi asil klorida dengan senyawa organolitium atau senyawa organotembaga. Reaksi kimia dari aldehid dan keton. Yang pertama ada reaksi adisi. 1. Adisi hidrogen. Mekanismenya, aldehid menghasilkan alkohol primer, kemudian keton menghasilkan alkohol sekunder. Yang kedua, adisi natrium bisulfit. Aldehida ditambah natrium bisulfit menghasilkan kristal sukar larut. Kemudian keton natrium bisulfit menghasilkan kristal sukar larut. Yang ketiga, adisi hidrosianida. Aldehida ditambah hidrosianida menghasilkan hidroksikarbonitril sianohidrol. Keton ditambah hidrosianida menghasilkan suatu sianohidrin. Yang keempat, adisi alkil magnesium halogen. Aldehida ditambah alkil magnesium halogen menghasilkan alkohol sekunder. Keton menghasilkan alkohol tersier. Yang kelima, aldehida menghasilkan aldehida amonia. Ini merupakan reaksi adisi amonia. Yang berikutnya yaitu reaksi oksidasi. Yang pertama, oksidasi dengan oksidator kuat. Aldehida menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, oksidasi dengan reaksi Tollens atau oksidator lemah menghasilkan asam karboksilat dan cermin perak. Yang ketiga, oksidasi dengan reaksi Fehling menghasilkan asam karboksilat dan tembaga oksida atau merah bata. Note, catatan,
Keton tidak dapat dioksidasi dengan oksidator lemah seperti reaksi Fehling dan reaksi Tollens. Jika keton dioksidasi paksa, maka keton akan pecah menjadi dua macam asam karboksilat yang jumlah atom C-nya masing-masing lebih sedikit daripada keton semula. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.